pura-pura baca Quran, nggak bisa, mesti ketahuan. Wah, dikira ini Arab, dikira Quran, padahal bukan. Kuntul ya tandur di gura mabur. Diketahuan kan maksudnya. Pura-pura baca Quran dikira itu ayat Quran, padahal enggak, mesti ketahuan. Wong itu kuntul iya tandur di gura mabur, cuma dibaca kayak baca Quran. Kuntul ya tandur di gura mabur, ketahuan. Ada layang-layang putus, itu bahasa Arabnya lamma ta'turun. Ya karena lama tak turun-turun, tetap ketahuan kalau itu bukan ayat Quran. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amma ba'd. Para sesepuh yang kita hormati, keluarga besar dari Mas Haji Aan Yunianto, sekalian Mbak Hajah Heni Rosyidah yang kita hormati, seluruh karyawan dan karyawati, adik-adik santri dan anak-anak panti. Ini yang pakai jilbab kuning anak panti semua. Kok cantik-cantik semua? Nggak ada yang cowok, nggak ada ya? Allah, mudah-mudahan dapat jodoh terbaik. Minimal kayak saya. Alhamdulillah, sore ini Allah menakdirkan kita untuk hadir bersama-sama, kita mengisi bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua yang terlaksana di majelis mulia ini maslahah, manfaah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Ramadan kali ini nilainya jauh lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lalui sebelumnya. Karena kalau berdasarkan terowongan saya, ini yang mulai dari belakang sampai yang paling depan ini, mulai dulu sampai sekarang kayaknya Ramadannya ya gitu-gitu aja, termasuk yang ngomong. Kita mulai kecil sampai sekarang ini rasa-rasanya menjalani Ramadan ya seperti itu terus. Ramadan kita itu ya cuman gitu lagi dan gitu lagi. Pokok siangnya puasa,
malamnya sholat tarawih, kalau sempet baca Quran, ikut tadarusan. Mulai dulu sampai sekarang kita dalam mengisi Ramadan ya cuma seperti itu. Pokok awane poso, bengine melu tarawih, terus nek kober melu tadarusan. Gini apa nggih? Ya mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diterimanya ibadah itu jadi penting, karena itu tadi kita ngisi Ramadan mulai dulu sampai sekarang yang cuman seperti itu. Kayaknya nggak ada peningkatan. Maka di sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita optimalkan, apalagi memasuki bagian akhir bulan Ramadan, di mana-mana terjadi sebuah fenomena menurut saya, yaitu pergeseran pusat kegiatan umat. Jadi kegiatan umat itu kalau di akhir Ramadan bergeser dari masjid geser ke pasar, betul? Malah nyawang arek iki di akhir Ramadan biasanya terjadi pergeseran pusat kegiatan umat dari masjid bergeser ke toko, dari masjid bergeser ke mall, betul? Coba dijawab, kalau di akhir Ramadan kayak gini rame mana, masjid sama pasar? Lebih rame masjid apa lebih rame mall? Lebih rame masjid apa lebih rame toko? Ini kalau di akhir Ramadan banyak orang yang sudah dikacaukan Ramadannya dengan euforia lebaran. Padahal ibarat pertandingan akhir Ramadan ini kita kan udah memasuki babak final. Kalau pengen jadi juara, kalau pengen jadi pemenang, kalau ingin dapat piala dan penghargaan, harusnya kita lebih semangat, harusnya kita lebih serius dalam mengisi Ramadan. Tapi kenyataannya semakin ke belakang, semakin akhir Ramadan kita semakin kendor, betul? Kalau di awal Ramadan puasanya semangat, sholat tarawihnya bersap-sap, akhir Ramadan paling tinggal 2 sap baju di lemari yang bersap-sap. Jangan sampai kita gagal, karena kita alhamdulillah udah dibimbing Allah sampai akhir Ramadan, memasuki babak final Ramadan. Kita harus punya tekad kuat agar kita menjadi pemenang, agar kita juara, agar kita mendapatkan piala. Karena gini adik-adik, kalau lebaran itu hanya tradisi, siapapun boleh ikut. Riyo iku cuma budaya, sopo ae oleh melu. Lebaran itu cuma tradisi, siapapun boleh ikut. Ramadan puasa nggak puasa boleh ikut lebaran, Ramadan ibadah nggak ibadah boleh ikut lebaran. Tapi untuk beridul fitri tidak semua orang berhak. Saya ulang, kalau lebaran siapapun boleh, karena lebaran hanya tradisi. Tapi tidak semua orang berhak beridul fitri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, siapa yang layak mendapatkan piala Idul Fitri? Tentu orang-orang yang benar dalam menjalani Ramadan, orang-orang yang sukses dalam menjalani
Ramadan. Karena Ramadan ini madrasah, tempat di mana kita banyak mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat mahal. Ramadan ini bulan tarbiyah sekaligus riyadhah, bulan pendidikan sekaligus pelatihan. Diharapkan lepas Ramadan kita jadi jauh lebih baik. Maka orang yang berhak mendapatkan Idul Fitri itu tandanya adalah Syawal. Artinya setelah menjalani madrasah Ramadan, dia naik level, dia naik kelas, ada peningkatan kualitas ibadah, ada peningkatan kualitas hidup. Saya seringkali menggambarkan, karena Syawal itu artinya berkembang dan meningkat. Setelah digembleng 1 bulan di madrasah Ramadan, lepas Ramadan nanti harus jadi lebih baik. Kalau boleh digambarkan, sebelum Ramadan itu bulan-bulan ular, memasuki Ramadan itu bulan kepompong, yang bahasa Inggrisnya the ngentung. Nanti lepas Ramadan harus bisa jadi kupu-kupu. Itu tandanya orang yang Ramadannya sukses. Tapi sayang, banyak di antara kita yang setelah ngentung selama 1 bulan Ramadan, keluar nggak jadi kupu-kupu, malah jadi codot. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian, madrasah Ramadan memberikan banyak pelajaran berharga buat kita. 1, Ramadan ada kewajiban namanya puasa, yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Mari kita ambil hikmah dari ibadah puasa. Pertama, puasa Ramadan mengajarkan kepada kita tentang nilai kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita dididik dan dilatih agar memiliki pribadi yang sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu membantu kesuksesan setiap perilaku kita. Oke, saya berhadapan dengan perempuan cantik kok jadi nggak konsen ya. Mohon maaf. Pertama, kita dididik sabar. Puasa melatih kesabaran kita. Oke. Walaupun perut lapar melilit, walaupun leher haus seakan tercekik, kalau belum maghrib nggak boleh menyentuh makanan, nggak boleh menyentuh minuman. Ini artinya kita dididik agar menjadi pribadi yang sabar. Punya makanan, makanannya sendiri, halal. Halo, nggak boleh dimakan, sabar nunggu maghrib. Jawab. Punya makanan, makanannya sendiri, lezat, nikmat, nggak boleh dimakan dulu, harus sabar nunggu maghrib. Ada minuman milik sendiri, seger, halal, nggak boleh diminum dulu, nunggu. Pengen begituan sama suami, sama istri, istrinya sendiri, suaminya sendiri, halal, nggak boleh gituan dulu, harus sabar nunggu traweh. Kok kesusu maghrib. Hidup ini kalau nggak sabar pasti gagal. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Hidup di zaman yang penuh dengan persaingan harus dihadapi dengan sabar. Kalau nggak dihadapi dengan sabar pasti gagal. Kan kita sekarang hidup ini di zaman yang penuh dengan persaingan. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, hidup di era seperti ini, kalau nggak mampu bersaing,
mesti gulung tikar, mesti gagal, mesti tutup. Adik-adik jadi petani itu sekarang kalau nggak mampu bersaing mesti gagal, hancur. Jadi pedagang kalau nggak mampu bersaing, jangankan kembali modal, modalnya aja malah modal madul. Jadi pejabat nggak mampu bersaing, pasti jabatannya habis dan nggak mungkin dapat promosi. Jadi ustadz aja kalau nggak mampu bersaing nggak payu. Apalagi di era pandemi kayak gini, wis gak ono tanggapan blas. Loh, maksudnya ustadz itu harus mampu bersaing, jangan sampai kalah sama penyanyi. Kalau penyanyi punya fan, ustadz juga harus punya fan. Jangan sampai fansnya ustadz kalah sama fansnya penyanyi. Ustadz punya acara, penyanyi punya acara. Kalau penyanyi punya acara dangdutan, ustadz harus punya acara pengajian. Kira-kira kalau di daerah sampeyan lebih ramai mana, dangdutan sama pengajian? Halo? Semangat mana mendatangi acara pengajian sama datengin acara dangdutan? Jamaah pengajian sama jamaah dangdutan kira-kira lebih banyak mana? Nah, kalau lebih banyak jamaah dangdutan berarti ustadznya nggak mampu bersaing gitu loh. Nah, sekarang banyak orang yang tidak sabar menghadapi persaingan hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang yang nggak sabar menghadapi persaingan hidup, pengen cepet kaya tapi menempuh jalan yang tidak diridhoi Tuhan, tidak dibenarkan menurut syariat, karena dia nggak sabar, pengen cepet sugih, akhirnya maaf nganakno duit renten, ngutangi 1 juta bayarnya 5 juta, itu kan padha karo ngutangi dom bayarnya cagak listrik, nggih. Ngutangi neker bayar bal. Pengen cepet kaya nggak sabar, akhirnya nipu sana nipu sini. Pengen cepet kaya nggak sabar, ternak toyol. Pengen cepet kaya nggak sabar, korupsi, nyuri, ngerampok, macem-macem. Pokoknya kalau nggak sabar urusan apa aja mesti kacau. Pengen nikah nggak sabar, bisa-bisa terkena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Karena enggak, halo, duh, apa yang bikin jalanan itu macet? Karena pengguna jalannya pada enggak sabar. Apa sing garakno dalan kok macet? Pengguna jalan itu pada enggak sabar. Kendaraan yang gede enggak mau ngalah, kendaraan yang kecil enggak tahu diri. Coba, sing gede mentang-mentang gede ngebeki embong, totot sing cilik disempari kabeh. Sementara kendaraan yang kecil nggak tahu diri, nggak kelem rumangsani, hasil nyelempit. Antrian kapan nggak sabar mesti kacau. Kayak gini misalnya, adik-adik nggak sabar ngantrian mesti kacau. Yang udah dapat nggak mau pindah karena pengen dapat double. Yang belum dapat nonok dari belakang, dorong dari belakang, mesti kacau. Apa saja kalau nggak sabar jadinya mesti kacau. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, manusia jadi hebat, manusia jadi mulia itu karena kesabaran. Bapak, ibu, saudara, dan adik-adik, ada makhluk namanya malaikat, ada makhluk namanya binatang, ada makhluk namanya manusia. Coba 3 muqabalah, 3 perbandingan ini kita pikir betapa yang paling hebat adalah yang punya kesabaran. Ada makhluk namanya malaikat. Malaikat itu diberi akal tapi nggak diberi nafsu. Halo, tolong aku diperhatiin sebentar aja, kan belum boleh makan. Malaikat itu diberi akal tapi nggak diberi nafsu. Malaikat itu punya akal tapi nggak punya nafsu. Maka wajar kalau malaikat selalu benar, wajar kalau malaikat selalu baik, karena dia nggak punya nafsu. Adik-adik, malaikat itu nggak punya nafsu. Jadi malaikat itu meskipun ngelihat makanan senikmat apapun, selezat apapun, gak kemecer, gak ngiler. Le adik weruh panganan enak kemecer ngiler, iku malaikat jilbaban. Sing belakang dengerin mas-mas,
Malaikat itu meskipun ngelihat cewek secantik apapun nggak ser-ser. Kalau ngelihat cewek cantik kok ser-ser, itu malaikat sarungan, sarungnya ireng. Karena malaikat nggak punya nafsu, maka malaikat nggak pernah salah, malaikat nggak pernah nakal, karena nggak ada nafsu dan malaikat nggak kenal capek. Nggak ada nafsu, orang kalau nggak ada nafsu itu nggak akan capek. Adik-adik pernah lihat ada malaikat Jibril pijet karena kecapean gitu? Malaikat nggak punya nafsu sehingga malaikat nggak pernah salah. Oke, siapapun malaikat nggak pernah salah. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Wah, ini ayat bagus banget, suruh nyampein ke Nabi. Nggak usah tak sampein, ambil sendiri aja. Nggak ada. Halo, ya Allah. Pernah dengar berita ada malaikat Mikael salah wesel, salah alamat bagi rizki? Enggak, malaikat Mikael nggak mungkin salah alamat bagi rizki. Kalau memang itu jatah rizkinya Anwar Zahid, yang mesti sampai ke Anwar Zahid, nggak mungkin keliru ke tukang son. Tetap nyampe ke Anwar Zahid. Malaikat Mikael nggak mungkin salah, malaikat Israel nggak mungkin keliru mencabut nyawa. Kalau memang waktunya yang dicabut nyawanya itu tukang son, ya tetap tukang son yang mati. Nggak mungkin Anwar Zahid. Anwar Zahid belakangan. Karena malaikat nggak punya nafsu, hanya punya akal, sehingga wajar kalau malaikat selalu benar, kalau malaikat selalu baik. Karena malaikat itu khilqahnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat memang diciptakan spesial hanya untuk patuh dan patuh atas semua perintah Allah. Nggak ada ceritanya malaikat melanggar perintah Allah. Kalau ceritanya malaikat nakal. Zaman nate pireng ana malaikat Ridwan selingkuh, atau malaikat Malik sobo lokalisasi? Nggak ada. Atau misalnya aku main judi karo Mungkar Nakir, no. Nggak ada. Terus binatang, kalau binatang itu punya nafsu saja tapi nggak punya akal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok malah pada ngelihat itu ya? Oh iya, nggak pernah ngelihat gituan, pantes katrok. Aku cuman sebentar kok, ini nanti nggak sampai buka puasa udah selesai. Oke. Wong kemarin saya itu diaturi sama Pak Haji sama Bu Haji, minta tolong doanya. Jadi ngumpulin anak-anak yatim sama karyawan, tidak seperti biasanya, caranya dibikin sederhana tapi penuh makna. Yang penting minta didoakan. Jadi saya disuruh ke sini, diaturi ke sini ini hanya untuk dimintai doa. Yo ndonga tok, mari ndonga yo wis. Nah, ini sambil ngisi waktu saja. Ya. Alhamdulillah, cantik semua karena mulutnya nggak kelihatan. Alhamdulillah. Ini tadi masker itu sangat membantu ya. Jadi mulut yang kurang bagus itu bisa tertutup, terutama hidung-hidung yang pesek kayak saya kan jadi nggak kelihatan kalau pakai masker. Alhamdulillah, ini membantu juga. Binatang itu hanya punya nafsu, nggak punya akal, sehingga binatang hidupnya ngawur, nggak ada aturan. Binatang nggak kenal undang-undang, dan itu nggak dosa karena binatang nggak punya akal. Mulanya binatang niku ngawur dan nggak punya malu. Sapi, kuda keliling kampung sambil udo telanjang, yo ora isin. Ono jaran muter kampung udo terus isin. Enggak, walaupun nggak katoan, kuntal kantul, gondal gandul, koteng-koteng, nggak malu karena dia nggak punya akal. Maaf, kambing mana tadi kambingnya? Wedhus sih lo wedhus.
Kalau nafsunya udah memuncak, udah nggak peduli banyak orang. Dia memang nggak punya malu, dia cuma nafsu, nggak ada akal. Jadi wedhus iku nek nafsune wis memuncak, wis gak peduli akeh wong. Ana wedhus lanang ketok wedhus wedok, atik wedhus wedok iki bokong ndut. Wis melayu celingkrik, ndak mikir. Lah binatang nggak punya akal, punyanya cuma nafsu. Karena dia nggak punya akal, maka binatang itu nggak bisa membedakan mana baik mana buruk. Karena nggak punya akal, binatang itu nggak bisa membedakan mana benar mana salah. Karena nggak punya akal, binatang itu nggak tahu nilai. Karena dia nggak punya akal. Maaf, orang yang nggak tahu nilai itu derajatnya kayak binatang. Mohon maaf banget. Andaikan kita tahu nilainya Ramadan, demi Allah kita akan mengharap setahun penuh ini Ramadan semua. Udah nggak usah pakai Syawal, nggak usah pakai Rabiul Awal, nggak usah pakai Rabiul Akhir, nggak usah pakai Rejab, nggak usah pakai Syakban, Ramadan semua 1 tahun penuh. Andaikan kita tahu nilainya Ramadan. Sayang kita nggak tahu nilai Ramadan, sehingga ketika Ramadan mau berakhir kita malah seneng. Alhamdulillah poso kari kurang rong dino. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ini orangnya datang, aku tahu. Pokoknya orangnya pakai jilbab warna kuning. Jadi kalau Ramadan mau berakhir itu malah seneng. Alhamdulillah Ramadan. Alhamdulillah poso kari kurang 3 dino. Kenapa? Karena nggak tahu nilai. Andaikan tahu nilainya Ramadan, gak mau pisah sama Ramadan. Kalau bisa setahun penuh Ramadan semua, ndak usah pakai bulan-bulan yang lain. Sekali lagi sayang kita nggak tahu nilai. Orang yang nggak tahu nilai itu hidupnya pasti gagal. Kenapa? Dia selalu salah pilih. Orang yang nggak tahu nilai itu pasti salah pilih. Ya kayak binatang. Tak kasih contoh. Misalnya, sampean, halo, tangan kanan sampean pegang berlian, misalnya sekepal, nilainya 10 miliar kalau dijual. Saya ulang, misalnya tangan kanan sampean itu pegang berlian segenggam, ini kalau dijual nilainya 10 miliar. Terus tangan kiri sampean pegang rumput sak genggam, segenggam juga, paling rumput ini nilainya cuma 2.000 rupiah. Oke, tangan yang kanan pegang berlian nilainya berapa tadi? 10 miliar. Tangan kiri sampean pegang rumput segenggam nilainya 2.000 rupiah. Coba dua-duanya kasihkan ke kambing. Ayo tukno nang wedhus. Kira-kira wedhus milih berlian ta milih suket? Milih berlian ta milih suket? Dasar wedhus wedok. Ya, wedhus mesti milih suket. Kenapa? Karena dia nggak tahu nilai. Dia milih suket yang harganya cuma, yang nilainya cuma 2.000. Dia nggak milih berlian padahal ini 10 miliar. Kenapa? Karena kambing nggak tahu nilai. Padahal andaikan kambing tadi mau cerdas dikit, dia pilih berlian yang nilainya 10 miliar. Ini kalau dibelikan rumput, dapat rumput 15 kabupaten. Lenggen apa betul? Tapi karena kambing binatang, maaf, hidupnya hanya ngurusi weteng, hidupnya hanya ngurusi perut. Halo, hidup cuma fokus pada perut, urip cuma ngurusi perut, iku wedhus. Makanya lek eneng menungso, lek eneng wong uripe komek ngurusi weteng ae, berarti derajatnya padha karo, ya ngomong wedhus ya wedhus, tapi jangan sambil ngelihat saya. Lah nyata wedhus sih uripe kan sementing mangan, hidupnya hanya ngurusi nafsu perut. Maka mohon maaf sekali lagi,
itu kambing, hidupnya hanya ngurusi nafsu perut. Maka kalau ada manusia yang hidupnya hanya ngurusi nafsu perut, nggak peduli ini halal apa haram, ini bener apa enggak, itu berarti nilainya sama dengan bahkan orang yang fokus hidupnya hanya urusan perut, maka nilai orang itu lebih rendah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Apa antum boh tak baleni, orang yang hidupnya hanya ngurusi perut, maka harga orang itu lebih murah daripada apa yang keluar dari satu. Iya, ini satu dulu. Nah, kalau malaikat punya akal, nggak punya nafsu, sehingga dia selalu baik, wajar karena nggak ada nafsunya. Kalau binatang punya nafsu, nggak punya akal, pantes kalau binatang keliru, pantes kalau binatang nggak ngerti aturan dan nggak dosa. Berarti kata kok ngajak terus. Wedhus lho, nguyuh ambek ngadeg tur, rampung, selesai nggak ceweknya pakai obat, maksudnya obat abit. Yang nggak dosa, nggak ada aturan soalnya gitulah. Oke, karena dia nggak dikasih akal. Oke, kalau malaikat itu punya akal, nggak punya nafsu. Kalau binatang punya nafsu tapi nggak punya. Lah, kita manusia punya dua-duanya. Dikasih dua-duanya. Kita manusia ya dikasih akal, ya dikasih nafsu. Di mana akal dan nafsu kita ini setiap hari, setiap saat selalu bertempur dengan dahsyat. Cuman kita kadang-kadang nggak ngerti ada pertempuran dahsyat dalam diri kita antara akal dengan nafsu kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau akal mampu mengalahkan nafsu, kalau akal bisa mengendalikan nafsunya, maka manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang. Kalau akal manusia bisa menguasai nafsunya, mengendalikan nafsunya, mengalahkan nafsunya, maka manusia lebih hebat daripada malaikat. Malaikat baik, pantes karena malaikat nggak punya nafsu. Malaikat nggak ada tantangan untuk melawan nafsu. Lah, manusia yang dikasih nafsu tapi bisa menekan, bisa mengendalikan, ini luar biasa. Tapi sebaliknya para jamaah, kalau akal manusia kalah sama nafsunya, maka manusia itu bisa lebih bejat daripada binatang. Naudzubillah min. Nah, puasa melatih kita untuk mengendalikan nafsu, lebih menonjolkan otak daripada nafsu. Puasa melatih kita agar akal kita bisa mengendalikan nafsu kita. Oke, berikutnya adik-adik dan para jamaah sekalian, puasa mengajarkan kita tentang nilai keikhlasan dan kejujuran. Masih ada waktu 5 menit. Senenge kate mangan. Wis oleh sangu apa durung? Ampun nangsal sangu napa dereng? Dereng. Sami. Aku ya dereng. Ke. Saya ini sebenarnya belum menerima jadwal. Belum menerima jadwal, tapi karena saya sama Pak Haji sama Bu Haji ini udah kayak saudara, jadi ya wis bismillah wis aparani diluk-diluk gak apa-apa. Yang aslinya saya belum menerima jadwal. Dan saya bersyukur alhamdulillah ternyata sampai sini disuguhi perempuan-perempuan cantik.
rasanya udah kenyang ndak usah makan, nek. Dah gini, puasa mengajarkan tentang keikhlasan dan kejujuran. Oke, para jamaah dan adik-adik sekalian, puasa itu disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Oke, tolong perhatikan, puasa itu disebut ibadah rahasia. Selain puasa, ibadah apapun itu bisa diketahui orang, bisa dilihat orang, ancene amal ketok. Coba saya tanya, sholat bisa dilihat orang apa enggak? Sholat bisa ketahuan orang apa enggak? Ya bisa, emang sholat itu amal ketok. Sedekah bisa dilihat orang apa enggak? Bisa ketahuan orang apa enggak? Bisa, karena emang sedekah itu amal kelihatan, amal ketok. Oke, baca Quran bisa dilihat orang, bisa didengar orang, bisa diketahui orang. Ibadah haji, ibadah umroh, yang nganter orang sekampung. Halo, Allah ya karim. Tapi kalau puasa itu nggak ada yang tahu kecuali orang yang puasa itu sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka selain puasa, ibadah apapun itu bisa kok kita pura-pura. Woi, kualek. Saya kalau nerangin ini mesti kebalik. Ibadah apapun kita nggak akan bisa pura-pura, karena seluruh ibadah itu bisa dilihat orang, bisa diketahui orang. Kita nggak akan pernah bisa pura-pura ibadah kecuali dalam urusan puasa. Maaf, pura-pura sholat bisa apa enggak? Gak iso. Ya apa carane? Gimana caranya pura-pura sholat? Halo? Gerakannya gimana? Apa kalau takbiratul ihram sambil jotos, terus rukuknya kayang gini, terus yang dibaca bukan Allahu Akbar tapi nini loro moto tambani godong telo? Pura-pura sholat pasti konangan, pasti ketahuan. Sholat nggak bisa pura-pura. Pura-pura sedekah nggak bisa. Gimana caranya pura-pura sedekah? Apa yang mau disedekahkan? Daun, tetap ketahuan, nggak bisa. Terus yang nerima sedekahnya siapa? Caranya gimana pura-pura sedekah? Nggak bisa. Halo, pura-pura baca Quran nggak bisa, mesti ketahuan. Wah, dikira ini Arab, dikira Quran, padahal bukan. Kuntul ya tandur di gura mabur. Diketahuan kan? Maksudnya pura-pura baca Quran dikira itu ayat Quran, padahal enggak, mesti ketahuan. Wong itu kuntul iya tandur digura mabur, cuma dibaca kayak baca Quran, kuntul ya tandur digura mabur. Ketahuan. Ada layang-layang putus, itu bahasa Arabnya lamma ta'turun. Ya karena lama tak turun-turun, tetap ketahuan kalau itu bukan ayat Quran. Woi, halo, oke, pura-pura sholat nggak bisa, pasti konangan, pasti ketahuan. Pura-pura sedekah, caranya gimana? Sedekah kok pura-pura? Pura-pura haji, perginya mau kemana? Orang haji itu perginya harus ke Mekah, kok pura-pura haji? Ayo, lu ngone nang di pura-pura haji, nang tekung, mau haji nang tekung, nggak bisa. Maka ibadah apapun nggak bisa pura-pura, pasti ketahuan, kecuali ibadah puasa. Kalau puasa bisa. Oke, tak ulangi, sing mburi kok kulino iku. Sing mburi kok lho kulino, karyawan sing ndablek-ndablek ngono. Tukang nyolongi solar bareng iku lho. Aja atik guyu iku sing maskere dicopot iku lho, tukang nyolongi solar iku. Pura-pura nurut sama majikan kalau di depan Mas Haji Aan. Nggih bapak. Tapi kalau di belakang nyolong solar. Solar entek 10 kilo ngomongnya entek 10 liter ngomongnya entek 40 liter. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono iku. Ngono ku sing gare gak barokah yang ngono iku. Woi, ora usah ngene-ngene. Rupamu kaya jirigen.
Yuk kakek nyolong yang ngono iku dadine. Waduh ini penting ini. Tapi kalau puasa bisa pura-pura, tak ulangi sing mburi kok, sing kulino kok. Nek sholat pura-pura nggak bisa. Sedekah pura-pura nggak bisa, haji pura-pura nggak bisa. Tapi kalau puasa bisa. Ayo tak ulangi sing mburi. Taman metu teko omah, lambemu lapono. Usapono sampai garing. Nek perlu kayak ono upil didik-didik. Terus metu teko omah, melakumu gaya-gaya sempoyongan ngono. Kaya wong lemes ngono lho, nang ida itu. Iku wong nyawang sampean niku dianggap poso. Maka selain puasa, ibadah apapun bisa dinilai manusia. Ibadah apapun bisa dinilai manusia. Salat bisa dinilai. Wah, itu orang salatnya khusyuk itu. Bagus salatnya. Kok tahu dari mana? Bacaannya sama gerakannya. Gerakannya mantep. Allahu Akbar. Mantep. Sampai melungker. Lafadznya dia fasih. Usun. Usun. Farudol. Fasih banget. Nanti gerakannya sampai melungker. Allahu Akbar. Bacaannya kabirul hamd kasruhan bukratu wasyin wajhatu bismillah walat lama banget dia bacanya. Wong habis Fatihah itu seluruh surat Al-Qur'an yang dia baca, yang dia hafal dia baca. Habis Fatihah itu dia baca surat Yasin. Habis Yasin Waqiah, habis Waqiah Tabarok, habis Tabarok Ar-Rahman, habis gitu Al-Kahfi. Habis itu juz amma sampai minal jinnati wan nas. Hafalannya entek, masih kurang panjang, hadis dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis hafalnya cuma 5, wis kentekan masih kurang panjang, ditambahi proklamasi kami putra-putri bangsa Indonesia. Itu sholatnya bagus. Dari mana tahu? Dari gerakannya dan dari bacaannya. Khusyuk itu orang, sholatnya bagus itu. Nah, sedekah bisa dinilai. Wah, itu Pak Haji Aan sama Bu Haji ini tuh, wah orang ahli sedekah, itu orang sosialnya tinggi. Dari mana menilainya? Dari seringnya mengadakan kegiatan sosial dan dari nominal yang dikeluarkan. Wah, dia ahli sedekah. Wah, beliau itu sosialnya tinggi. Wah, dia itu ahli menyantuni anak-anak yatim. Wah, beliau itu bisa dinilai. Dari mana? Sekali lagi, dari seringnya kegiatan sosial yang diadakan dan dari nominal yang dikeluarkan. Orang ngaji aja bisa dinilai kok, ini ngajinya ikhlas apa enggak, bisa dinilai. Wah, ini datang ke sini ikhlas, alhamdulillah, pengen Ramadannya berkah, pengen dapat pahala. Nah, ada yang datang ke sini ini tujuannya cuman pengen dapat santunan. Ada yang datang ke sini tujuannya pengen dapat berkat, ada yang tujuannya ke sini biar dikasih THR. Ada yang tujuannya ke sini tuh pengen ngelihat makhluk yang namanya Anwar Zaid. Nah, makanya kelihatan dari tadi itu metenteng ngelihat saya, bukannya dengerin keterangan saya tapi membayangkan. Nah, yang membayangkannya mudah-mudahan nanti suami aku kayak itu gitu. Cuma level apa enggak gitu loh masalahnya. Haji bisa dinilai. Haji itu bisa dinilai. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Pak itu Bapak itu Ibu hajinya mabrur. Kok tahu? Perubahan perilaku sebelum dan sesudah haji. Sesudah haji perilakunya jauh lebih baik. Wah, itu berarti mabrur. Biyen saat gurunge haji mau wedit, mari haji malah nemen. Maksudnya nemen lo maneh. Nemen lo maneh. Dulu sebelum haji itu nek selamatan, masya Allah berkatnya cuwilik gepeng. Lawon niku nduk poyo siji disigar dadi papat. Nah, mari haji langsung loman, nek gak berkat gak wedi drum. Dadi jamaah mulai gak berkat digelondongno. Mabrur. Dulu sebelum haji itu kalau sholat nggak pernah jamaah. Begitu pulang dari haji sholatnya jamaah terus. Halo, itu tandanya mabrur. Lah nek iku sitok ae Pak Kaji ora trimo mardut itu begedut itu. Nggak pernah jamaah. Ya wajar karena di sana tanah suci, begitu pulang ke sini tanah air kan. Kalau di Mekah Madinah disebut tanah suci, tanahnya suci, maka semangat. Jadi sholat Jumatan itu adik-adik
jam setengah 12 itu sholat Jumatan, itu bapak-bapak mulai jam 8 pagi udah pergi ke masjid, takut nggak bisa masuk masjid. Wajar karena di sana tanah suci, semangat. Sholat subuh itu jam setengah 5, jam 3 udah mulai berangkat, takut nggak bisa masuk. Wajar semangat karena di sana tanahnya suci, tanah suci. Begitu pulang ke Lamongan, jadi tanah air kan comberan, peceren. Rumah sama masjid itu jarak cuma 10 meter aja, dengar azan subuh, as-salatu khairum minan naum, malah kelon. Nah ini kajinya kaji begitu, bisa dinilai. Sholat bisa dinilai, sedekah bisa dinilai, haji bisa dinilai, tapi puasa nggak bisa dinilai. Ayo gimana cara nilai orang puasa? Wah itu mbak itu ahli puasa, mbak itu ahli puasa. Kok tahu? Ya dia kurus banget. Ya apa bener orang kurus ahli puasa? Ya nek kurusnya karena cacingan, ayo, atau karena bujung lapar, kurang gizi, kurang vitamin. Wah itu ahli puasa itu. Kenapa? Karena kurus. Ya kasihan yang gemuk lah, tersinggung itu yang sebelah situ, ya itu dikira yang gemuk itu nggak pernah puasa, padahal emang bener. Halo, itu rajin puasa, kok tahu jalannya mereng-mereng. Apa orang jalannya mereng rajin puasa? Orang dia lagi keseleo kok. Wah itu rajin puasa, kok tahu dari mana? Ababnya bau kotak-kotak. Bukan karena puasa, karena mungkin dia 1 bulan nggak sikat gigi. Maka yang tahu hanya Allah. As-saumu li wa ana ajibihi. Puasa itu milikku dan hanya aku yang akan membalasnya. Kita diajari tentang keikhlasan, loh kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dan kejujuran, adik-adik kita dituntut jujur sebelum ini didoain. Ini sebenarnya kejujuran ini baru saya singgung sedikit, insya Allah nanti biar diundang lagi sama Pak Haji. Tadi sholat asar enggak? Sebelumnya wudhu enggak? Nah, sebelum wudhu itu kan ada berkumur, nggih. Ketika berkumur misalnya ada sedikit air yang adik-adik korupsi, nggak akan ketahuan siapapun. Pak polisi nggak tahu, petugas keamanan nggak tahu, bahkan teman yang di sebelah pun nggak tahu. Tapi kenapa nggak dilakukan? Karena takut sama Allah. Ada nilai kejujuran. Allah melihat. Alangkah indahnya kalau nilai kejujuran ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau nakal, kita mau apa, Allah melihat, pasti kita nggak akan jadi nakal. Mudah-mudahan pesan-pesan singkat yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekali lagi selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan kita bisa mengisi sisa-sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diberi karunia Lailatul Qadar, dan tentu kita berharap mudah-mudahan masih bisa ketemu dengan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa sabata al-ajru insyaallah minal aminin. Laka sumtu bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ila rizqika aftartu. Dhahaba adh-dhama' wa batallatil 'uruq wa sabata al-ajru insyaallah minal aminin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma, sulatana sulatan mubarakah, tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Allahumma tsabbit imanana nawwir qulubana sallimna fid din wad dunya wal akhirah. Subhanal malikil quddus subhan quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazakallahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Fadlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.